Nah, dia meneliti kulit kayu. Di kulit kayunya ini, setelah diteliti kulit kayunya, dia ngelihat ada ruang kecil itu. Nah, sama dia, ruang kecilnya ini dikasih nama selule. Terus di akhir tahun 1600 ada Anthony van Leeuwenhoek. Dia juga bikin mikroskop. Dia buat mikroskop, terus dia meneliti sesuatu. Nah, dia menemukan ada protista, sperma, sama bakteri. Selanjutnya di tahun 1820 ada Robert Brown. Robert Brown ini melihat ada nukleus gitu pakai mikroskop di dalam tubuh sel. Selanjutnya di tahun 1839 ada Theodor Schwann. Nah, Theodor Schwann ini bilang kalau semua hewan dan tumbuhan terdiri atas sel yang memiliki nukleus. Dia juga bilang kalau si sel ini memiliki sistem hidup sendiri. Selanjutnya di tahun 1850 ada Rudolf Virchow yang bilang sel muncul dari sel sebelumnya melalui proses pembelahan. Istilahnya dibilang itu adalah omnicellula ex cellule. Di tahun 1850 sampai tahun 1950. Nah, ada nih teori disimpulin teori sel itu kalau setiap organisme tersusun dari satu sel atau lebih. Terus yang kedua, sel merupakan unit terkecil yang memiliki properti kehidupan. Yang ketiga, sel muncul dari pertumbuhan dan pembelahan sel sebelumnya. Omnicellula ex cellule. Terus ini ada mikroskop, macam-macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop SEM, sama ada mikroskop TEM. Ini perbandingan ukuran sel dengan objek lain. Dia ada di sini rentangnya. Ini untuk sel eukariotik, sel hewan, dan ini untuk sel prokariotik. Terus, kenapa ukuran sel itu kecil? Ukuran sel kecil itu ada kaitannya dengan yang namanya surface to volume ratio atau perbandingan luas permukaan dengan volume ratio gitu. Sel yang kecil itu punya surface to volume rasionya itu lebih besar dibandingkan sel yang besar. Nah, hal ini tuh memudahkan proses pergerakan molekul atau zat untuk bisa keluar masuk selnya gitu. Antara sel dan lingkungan. Jadi keuntungannya kenapa ukurannya kecil itu adalah memperluas bidang permukaan. Terus selanjutnya ada struktur sel. Yang pertama ada struktur membran. Struktur membrannya yang dari ujung ini ada yang namanya protein integral namanya. Terus si proteinnya kan ini ditempelin sama glukosa. Nama proteinnya adalah glikoprotein karena dia ditempel sama glukosa. Terus yang kedua yang warna hijau itu namanya peripheral protein. Yang ini itu namanya fosfolipid
fosfolipid. Fosfolipid ini bentuknya tuh bilayer gitu. Jadi ada 2 lapisan di luar yang arah luar sel, yang di luar sel sama yang di dalam sel. Yang kepalanya ini kayak kepala kan ini. Terus itu sifatnya polar. Yang di dalam yang ekornya itu sifatnya nonpolar. Terus yang di luar ini juga sifatnya adalah hydrophilic atau suka air. Dia suka air. Jadi dia suka air. Yang di dalam ini hydrophobic atau nggak suka air. Terus si fosfolipid ini juga ditempeli sama kolesterol. Okay, next. Protein yang ada di membran plasma itu punya macam-macam fungsi. Yang pertama dia bisa sebagai enzim, terus bisa sebagai junction protein atau penghubung, jadi dia menghubungkan antara sel yang berdekatan dengan dia dan sel itu sendiri. Terus sebagai aktif transport, jadi dia pergerakan molekul, pergerakan ion yang membutuhkan energi itu juga lewat protein. Sama ada sebagai saluran transport molekul. Dia bisa lewat sini molekulnya, lewat protein ini kalau mau keluar masuk dari sel atau lingkungan. Bisa juga sebagai reseptor protein. Reseptor protein itu menerima sinyal dari sel antara sel dengan lingkungan. Terus sebagai ID tag atau pengenal untuk mengenali sel lain. Terus sebagai attachment protein, dia menahan bentuk membran selnya. Gitu. Terus ada pergerakan molekul melewati membran. Pergerakan molekul melewati membran ini ada 2 jenis, ada transport pasif sama ada transport aktif. Si transport pasif itu nggak butuh energi, bergeraknya itu berdasarkan gradien. Kalau transport aktif, dia membutuhkan energi atau ATP. Contoh yang pertama, si transport pasif ini tuh geraknya dari gradien yang punya konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh yang pertama ada difusi. Difusinya itu misalnya nih gambar ini molekulnya kan. Di sisi ini itu konsentrasinya lebih tinggi dibanding di konsentrasi yang sebelah sini. Jadi molekulnya akan bergerak ke konsentrasi yang lebih rendah. Kayak gini. Lewati membran. Nah, sampai terjadi keseimbangan. Ini untuk yang satu tipe molekul. Kalau untuk yang 2 tipe molekul, itu misalnya kayak gini. Ini ada molekul yang warnanya orange, sama ada yang molekul warnanya ungu. Jadi dia bergerak juga dari yang lebih tinggi ke rendah. Sampai terjadi keseimbangan. Yang kedua, transport pasif itu osmosis. Osmosis ini berlaku untuk air. Kalau difusi itu lebih ke gas. Kalau osmosis itu ke air atau cairan. Lebih ke air, ke air. Kita lihat ini kan tabung U ya. Tabung U ini punya
larutan, ada larutannya di dalamnya. Nah, larutan yang di sebelah kiri itu konsentrasinya lebih rendah, zat terlarutnya. Ada kata-kata zat terlarutnya. Jadi zat terlarut di yang sebelah kiri ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan zat terlarut yang di sebelah kanan. Terus ini ada membran. Membrannya ini sifatnya selektif permeable. Tuh. Jadi kalau osmosis itu akan bergerak dari konsentrasi zat pelarut yang lebih rendah ke zat pelarut yang lebih tinggi. Jadi ini bergeraknya ke kanan. Tuh. Terus, apa pengaruh keseimbangan kadar air di dalam dan di luar sel? Yang pertama ada sel hewan. Sel hewan ini keadaan hipotonik. Jadi di luar ini, di lingkungan, keadaannya konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan yang di dalam sel. Jadi kan airnya dia akan terus masuk sel sampai dia pecah. Akhirnya dia pecah karena terlalu banyak air yang masuk. Nah, namanya terjadi lisis. Terus keadaan isotonik, dia keadaan di mana konsentrasinya seimbang antara di luar, di lingkungan, sama di dalam sel. Yang hipertonik itu di luar ini lebih besar konsentrasinya lebih tinggi konsentrasinya dibanding yang di dalam. Jadi dia akan mengkerut karena banyak cairan yang keluar. Nah, mengkerutnya ini dinamakan krenasi. Terus kalau di sel tumbuhan, jika si cairannya lebih banyak yang masuk ke dalam sel, dia akan mengalami turgid. Turgid ini keadaan normal sih sel tumbuhan. Terus kalau dia keadaan isotonik, dia akan sedikit mengkerut, itu namanya flaksid. Terus kalau yang dalam keadaan hipertonik, yang di luar sel atau di lingkungannya itu konsentrasinya lebih tinggi dibanding di dalam, sehingga dia airnya keluar dari sel, itu mengalami plasmolisis. Dia jadi lembek gitu selnya. Terus selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar, RE kasar. Terus kalau yang nggak ditempel sama ribosom itu RE halus. Ada badan Golgi, ini ada mitokondria, ada membran plasma, ada sitoskeleton, ada sentrosom, ada lisosom. Terus kalau sel eukariot itu di sel tumbuhan itu dia punya vakuola yang besar. Kalau di sel hewan itu kalau di sel tumbuhan dia punya vakuola besar. Kalau di sel hewan ada yang punya vakuola kecil, ada yang nggak punya. Terus dia punya kloroplas, terus dia punya plasmodesmata, terus dia ada dinding sel. Sama yang lainnya sama kayak di sel hewan. Terus yang gak dipunyain sel tumbuhan tuh apa? Dia gak punya lisosom, gak punya sentrosom. Ini masih ada penelitian tentang sel tumbuhan tuh punya flagella. Ini sama ini juga. Terus apa sih perbedaan sel prokariot sama eukariot? Nah, perbedaannya ada di membran nukleus sama organ bermembran. Kalau yang lainnya ini tuh kayak struktur dasar dari si sel ini. Di prokariot ada, di eukariot ada sampai di bawah sama ini. Iya. Kalau membran nukleus kan dia tadi nggak punya ya, langsung kelihatan gitu DNA-nya. Terus dia nggak punya organel bermembran juga.
Terus kemunculan prokariot pertama kali. Prokariot pertama kali muncul kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu. Terus dia mengalami evolusi menjadi eukariot. Nah, ada hipotesanya itu ada hipotesa pelipatan membran sel dan endosimbium. Jadi hipotesanya itu bilang kalau mitokondria dan kloroplas itu punya ukuran dan struktur yang mirip sama bakteri. Terus dia memiliki dua membran luar dari menelan dan membran dalam itu miliknya sendiri. Punya materi genetik sendiri, punya ribosom sendiri. Terus ini kayak proses dari hipotesanya itu bilang kayak gini. Ini ada sel inang. Sel inang itu sel eukariotik. Itu zaman dulu kayak gini masihan. Terus dia itu makan bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini kan bisa memanfaatkan oksigen. Nah, dari materi organik terus dibantu sama oksigen untuk mendapatkan energi ya. Terus makan. Nah, ini ada namanya endosimbium dia, di mana ada sel hidup yang hidup di dalam sel yang hidup juga. Jadi dia hidup di sel lain. Nah, ini tuh jadi cikal bakal si mitokondria. Terus si yang udah ada mitokondrianya ini tuh makan bakteri yang bisa fotosintesis. Contohnya itu adalah bakterinya itu cyanobacteria. Tuh, kan karena dia bisa berfotosintesis, jadinya dia punya kloroplas. Jadi seperti ini. Ini adalah fotosintesis. Jadi ini sel eukariot yang bisa fotosintesis, sama ini sel eukariot yang nggak bisa fotosintesis. Tuh, tadi yang ini kan dari bakteri heterotrof, dia cikal bakalnya si mitokondria. Terus si yang bisa fotosintesis ini cyanobacteria, cikal bakal si kloroplas. Hipotesanya bilangnya seperti itu. Terus ada fungsi membran, ada organel. Organel itu sebutan lainnya itu adalah organ kecil. Ada fungsi dasarnya itu ada sebagai pengendali genetik, manufaktur, distribusi, sama pemecah molekul atau breakdown molekul. Terus dia sebagai memproses energi ya, membuat energi. Terus ada struktur pendukung, pergerakan, sama komunikasi antar sel. Yang pertama ada pengendali genetik, itu ada nukleus, itu ada DNA-nya di nukleus itu. Terus dia punya 2 lapis membran inti, fosfolipid bilayer, gunanya untuk mengontrol keluar masuknya materi. Nah, kalau di nukleolus kan yang dalam ini itu jadi tempat sintesis RNA atau ribosom RNA. Terus ada ribosom. Ribosom itu tadi kan untuk sintesis protein. Nah, dia meneruskan instruksi dari nukleus terus tercetak di mRNA. Nah, untuk proses sintesis protein. Terus ada yang buat manufaktur, distribusi, sama penghancur molekul atau breakdown molekul. Terus ada retikulum endoplasma. Si retikulum endoplasma ini berhubungan dengan membran luar nukleus. Kalau yang kasar tadi ditempelin sama ribosom, gunanya sintesis protein. Terus kalau yang halus kan tadi nggak ada ribosomnya. Yang ini yang halus, yang ada titik-titiknya ini yang kasar.
Yang halus itu punya fungsi sintesis lipid, fosfolipid, steroid, terus bisa menyimpan ion kalsium. Nah, ini proses sebagai pembuat membran. Terus ada badan Golgi, tuh fungsinya menerima, memodifikasi, mengirimkan produk dari retikulum endoplasma ke membran plasma atau organel lain. Nah, dia punya sisi penerima, itu menerima vesikula dari retikulum endoplasma. Ini sisi penerimanya di sini, ini satu. Terus si vesikula bergabung dengan kompleks menerima membran vesikula juga. Ini kan vesikula yang kecil ini, terus dia bergabung sama si badan Golgi. Produk retikulum endoplasma dimodifikasi sambil melewati tumpukan Golgi. Ini sekali dimodifikasi terus dia melewati si badan Golgi ini. Terus sisa mengirimkan produk hasil Golgi. Nih, yang ini yang mengirimkan nih sampai sini. Ada vesikula lagi, terus dia yang mengirimkan. Ada lisosom. Lisosom ini jadi organ pencernaannya si sel. Terus dia punya fungsi mencerna makanan, nutrisi, terus dilepaskan ke sitosol. Terus juga punya fungsi menghancurkan bakteri. Nah, contohnya tuh ada di sel darah putih. Ya, punya fungsi lain juga mendaur ulang organel. Jadi molekul organik yang bisa digunain lagi itu didaur ulang di lisosom. Yang atas ini itu autofagi. Ini misalnya ada yang masuk ya. Dia ada molekul yang masuk. Terus ke sini, terus ini ada lisosom. Dia ada enzim pencernanya. Terus dia bergabung sama si terus dia bergabung. Terus nih dia menghancurkan mencerna sel ini. Si materi yang masuk ini. Terus yang di bawah itu namanya fagositosis. Ini vesikula ya. Dia ada organelnya. Terus ini lisosomnya. Terus dia bergabung sama dia dihancurkan gitu. Didaur ulang. Dicerna. Ada vakula. Vakula itu punya banyak ukuran sama fungsi. Nah, fungsinya itu mengumpulkan dan memompa air keluar sel. Kalau di tumbuhan, dia punya fungsi mencerna makanan, menyimpan senyawa kimia, terus protein, produk metabolisme. Terus dia itu juga ada menyimpan racun itu supaya sebagai pelindungan dirinya dia. Terus vesikula kecil itu punya dua proses. Ada eksositosis sama endositosis. Eksositosis itu dari si vesikulanya ini ada di dalam membran sel. Terus dia bawa protein. Terus dia melewati ini membran selnya. Terus dia jadi bergabung ke membran selnya. Terus dilepaskanlah si proteinnya. Proses dari eksositosis. Terus ada endositosis. Itu dia ini kan transportnya dari dalam
sel ke luar. Kalau endositosis itu dari luar ke dalam. Jadi ini ada molekul kecil, itu dia masuk melewati membran sel. Terus si membran selnya ini membentuk vesikula. Kayak gini. Gitu. Terus ada membuat energi, itu ada di mitokondria. Nah, yang terjadi di mitokondria itu adalah respirasi sel. Komponen strukturnya itu dia ada membran luar, punya membran antar sel, sama membran dalam. Si membran dalamnya ini yang melipat, itu meningkatkan luas permukaan. Terus ada matriks. Matriks ini itu terdapat DNA dan ribosom, enzim katalisator respirasi sel. Terus ada kloroplas. Di kloroplas ini terjadi fotosintesis, adanya di tumbuhan dan alga. Terus ada bagiannya, itu dia punya membran luar, membran antar sel, sama membran dalam. Terus dia ada stroma. Stroma itu yang cairan di sini itu. Terus dia terdapat DNA dan ribosom. Terus dia ada tilakoid. Tilakoid ini kepingan ini, kantong-kantong ini. Terus dia membentuk tumpukan namanya granum. Terus ada ada struktur pendukung pergerakan sama komunikasi antar sel. Itu ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu merupakan serabut untuk membentuk struktur dan pergerakan sel, yaitu tanpa membran. Contohnya ada mikrotubul, ada intermediate filamen, sama ada mikrofilamen. Ini perbedaannya ya, dari diameter, ada subunit proteinnya, sama fungsinya. Kalau mikrotubul punya fungsi likiditas, terus sel gerak penggerak sel juga. Terus kalau intermediate filamen itu memperkuat bentuk sel, ada menambat nukleus dan organel. Mikrofilamen membantu memperkuat bentuk sel, pergerakan sel, dan kontraksi sel otot. Selanjutnya ada pembelahan sel. Yang pertama adalah sel prokaryotik, itu ada pembelahan binary. Jadi pembelahan binary itu pertama-tama si kromosom dari sel prokaryotik itu menempel di bagian membran plasma. Kemudian dia mengalami duplikasi atau replikasi di bagian yang nempel ini. Jadi dia menduplikasikan diri atau mereplikasikan diri, dan si selnya ini mengalami pemanjangan. Terus pemanjangannya tetap berlanjut sampai dia mengalami pembelahan, sampai si selnya itu sampai membelah jadi 2 sel anakan. Yang kedua itu ada konjugasi. Jadi di sel prokaryotik itu ada yang pembelahan binary sama ada konjugasi. Kalau konjugasi itu dia caranya dengan mentransfer materi genetik. Ini ada di sel eukaryotik ya. Terus itu ada fase interfase, ada 2 fase di mana intinya itu ada di mitosis di sini. Ini ada interfase. Kalau ada bagian dari interfase itu ada gap 1, ada sintesis DNA, sama gap 2. Di sini sel aktif tumbuh. Terus di sini itu mengalami duplikasi kromosom.
Nah, kalau udah sampai sini, dia berarti udah mulai siap melakukan pembelahan. Yang pertama itu interfase. Interfase sih, soalnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terus terjadi peningkatan sintesis protein. Dia mulai diduplikasi ini kromatin. Terus ada profase. Profase ini si kromatinnya itu mulai membentuk kromosom, memendek dan membentuk kromosom. Terus dia ada dua bagian, ini kromatid namanya. Terus ini ada sentromer. Terus nukleus sama membran nukleusnya itu mulai menghilang, nukleolus sama membran nukleusnya. Terus ada sentriolnya, itu mulai menuju ke kutub. Jadi ke kutub. Terus benang spindolnya mulai memanjang. Terus ada fase metafase. Di fase ini benang spindolnya itu mikrotubulnya berinteraksi dengan si kromosom. Nah, akibatnya si kromosom ini itu menuju ke bagian ekuator, ke tengah-tengah si bagian sel. Kemudian di bagian ini sentromer itu ada yang namanya protein kinetokor. Ini dia ini menghubungkan si benang spindolnya dengan si kromosom. Terus fase anafase. Di fase anafase ini si kromatidnya ini itu mulai memisah. Si benang spindolnya juga memendek menuju sentriol. Terus dia membentuk kromosom baru ini. Dia membentuk kromosom baru. Ini sampai mendekati si sentriol. Kalau pembagiannya udah selesai, fase anafasenya juga selesai. Terus ada telofase. Di fase ini benang spindolnya itu mulai menghilang. Terus kromosomnya ini mulai membentuk menjadi kromatin kembali. Jadi dia menipis dan menjadi kromatin. Ini dia mulai menipis, membentuk kromatin lagi. Nah, terus terbentuk nukleolus sama membran nukleus di dua bagian. Tadi kan udah membelah menjadi dua di masing-masing bagiannya. Terus fase sitokinesis. Fase ini itu dimana pembelahan sel itu terjadi gitu. Jadi si sitoplasmanya ini mulai membelah menjadi dua sel anakan. Seperti ini. Ini ada di sel hewan. Itu. Jadilah dia dua sel anakan. Untuk bagian sel kita cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada kesalahan, kakak minta maaf. Semoga bisa membantu. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.